Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisharima Fitraini dengan NIM 2348201028. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sistem vaskular dan jantung. Apa itu sistem vaskular dan jantung? Sistem vaskular dan jantung merupakan dua komponen utama yang mengatur sirkulasi darah dalam tubuh manusia. Jantung bertindak sebagai pompa, mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sistem vaskular terdiri dari pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler yang memfasilitasi pergerakan darah ini. Penyakit sistem vaskular jantung adalah gangguan pada pembuluh darah yang memasok darah ke jantung. Masalah ini dapat menyebabkan aliran darah terganggu dan memicu berbagai kondisi berbahaya. Beberapa penyakit umum dalam sistem vaskular jantung meliputi dislipidemia, aritmia, gagal jantung, hipertensi, dan stroke. Penyakit-penyakit ini dapat disebabkan oleh faktor gaya hidup seperti pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Kondisi medis lain seperti diabetes dan obesitas juga meningkatkan resiko terkena penyakit sistem vaskular jantung. Contoh penyakit yang pertama yaitu dislipidemia. Pengertiannya, kondisi di mana terdapat ketidakseimbangan antara kadar lemak atau lipid dalam darah seperti kolesterol dan trigliserida. Kondisi ini dapat menyebabkan penumpukan plak pada dinding pembuluh darah, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Gejalanya dapat menyebabkan seperti nyeri dada, sesak napas, dan pusing. Pasien juga dapat mengalami pembengkakan pada kaki. Risiko dari dislipidemia meningkatkan terjadinya penyakit jantung koroner, stroke, dan serangan jantung. Kondisi ini dapat memicu pembentukan plak di dalam pembuluh darah. Aritmia, pengertiannya kondisi di mana jantung berdetak dengan irama yang tidak teratur, baik terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Ini dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem kelistrikan jantung yang mengatur detak jantung. Gejalanya, pasien dengan aritmia dapat mengalami seperti detak jantung yang tidak stabil, palpitasi, pingsan, dan sakit dada. Selanjutnya yaitu gagal jantung. Kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah secara efektif sehingga tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup. Gejalanya mencakup sesak napas, kelelahan, pembengkakan pada kaki dan pergelangan, serta penurunan kemampuan untuk beraktivitas. Dampak gagal jantung dapat menyebabkan komplikasi serius seperti aritmia, infark miokard, dan hipertensi pulmonal jika tidak ditangani dengan tepat. Hipotensi adalah kondisi medis di mana tekanan darah seseorang berada di bawah normal. Ini dapat menyebabkan gejala seperti pusing, kelelahan, dan penglihatan kabur. Tekanan darah normal berkisar antara 90/60 dan 120/80. Seseorang dapat dikatakan menderita hipotensi jika tekanan darahnya berada di bawah rentang tersebut. Ada berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipotensi, seperti dehidrasi, kekurangan nutrisi, seperti kurang vitamin B12 dan asam folat, dapat menyebabkan anemia dan berakhir pada penurunan tekanan darah. Yaitu selanjutnya kehamilan. Pada masa kehamilan, tekanan darah dapat menurun karena terjadi akibat perkembangan sirkulasi darah dalam tubuh ibu hamil. Selanjutnya, penyakit jantung menyebabkan jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Kondisi ini menyebabkan tekanan darah menurun. Komplikasi, pusing dan lemas akibat hipotensi berisiko menimbulkan komplikasi berupa cedera pada penderita akibat terjatuh. Selain itu,
Hipotensi berat hingga menimbulkan shock dapat membuat tubuh kekurangan oksigen. Kondisi ini dapat mengganggu fungsi berbagai organ seperti otak dan jantung. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.